ujian dari Prodi Akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dilahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat meningkat yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar ancaman atau syariat Islam. Ada 3 macam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijtihad. Al-Quran yang akan dibacakan oleh Sinta, Al-Hadis akan dibacakan oleh Amelia Wilda, Ijtihad akan dibacakan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Fardia sebagai pemateri 1 akan memaparkan tentang sumber hukum Islam yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran dalam buku Ushul Fiqih 1 tahun 2018 karya Rusdaya Basri. Kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Yang kedua, firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dalam kurung Al-Quran dan Rasul-Nya dalam kurung sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Yang ketiga, Al-Quran dan hadis merupakan 2 hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam karena seluruh bangunan doktrin dalam sumber keilmuan Islam terinspirasi dari 2 hal pokok tersebut. Yang keempat, Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang kaidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman bagi umat Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber hukum dasar Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sunnah atau hadis secara etimologi ialah suatu kisah atau komunikasi, pembicaraan, atau bisa juga disebut sebagai berita. Sedangkan menurut ahli hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu suatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, atau perilaku beliau tentang suatu peristiwa. Menurut para ahli fikih, makna sunnah mengandung pengertian suatu perbuatan apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Dalam pengertian ini, sunnah merupakan salah satu dari ahkam al-takhlifi yang 5, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Sunnah menurut istilah ahli usul fikih adalah ucapan Nabi, perbuatannya, dan takrirnya. Perbuatan dan takrirnya yakni ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkan. Fungsi hadis yang utama adalah menopang Al-Quran dalam menjelaskan hukum-hukum Islam. Adapun fungsi hadis yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud di dalam Al-Quran. Ini pun ada 4 macam bayani. Yang pertama yaitu menjelaskan arti yang masih samar atau ijmal dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci apa-apa yang disebutkan Al-Quran secara garis besar. Yang ketiga, membatasi apa-apa yang disebutkan Al-Quran secara umum. Dan yang terakhir, memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Umat Islam juga telah sepakat bahwa hadis Rasul merupakan sumber dasar hukum Islam setelah Al-Quran. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang tergandung di dalam hadis ternyata sejak Rasulullah SAW masih hidup. Sepeninggalan beliau, masa Khulafaur Rasyidin dan masa-masa selanjutnya tidak ada yang mengingkarinya. Banyak mereka yang tidak hanya memahami
mengamalkan isi kandungannya, tapi juga menghafal, memelihara, dan menyebarluaskan kepada generasi selanjutnya. Ijtihad menurut bahasa artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika melakukan ijtihad, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Bentuk ijtihad itu ada 3 macam, yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Ijma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. 3. Maslahah murasalah merupakan cara dalam menerapkan hukum di mana berdasarkan pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.